Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Pramita Abisantoso, NIM 180300150. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang e-commerce Lazada. Yang pertama yaitu profil Lazada. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012, merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online belanja di Asia Tenggara. Sistem penjualan Lazada lebih berfokus kepada B2C atau business to customer. Lazada Indonesia menawarkan sebuah produk yaitu barang elektronik, buku, mainan anak-anak, perlengkapan bayi, alat kesehatan, dan kebutuhan fashion baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pasar pada Lazada. Ada 5. Yang pertama yaitu electronic catalog, yang kedua search engine, yang ketiga customer service, yang keempat payment gateway, dan yang kelima yaitu shipment call. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatikul Umam dengan NIM 180301022. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme pasar pada Lazada. Yang pertama yaitu electronic catalogs, yang digunakan untuk memberikan sebuah penyajian informasi supaya para konsumen mengetahui apa saja yang ada di produk tersebut secara detail, dari penjelasan manfaat, ukuran, warna. Yang kedua yaitu search engine, merupakan bagaimana para konsumen lebih mudah untuk mencari sebuah produk yang diinginkan dengan mengetik di kolom pencarian, maka nantinya akan muncul beberapa produk yang terkait produk yang dicari. Yang ketiga yaitu customer service. Lazada telah menyediakan beberapa layanan pelanggan, seperti apabila para konsumen ada kesulitan, maka dapat menghubungi customer service Lazada. Selain itu, dapat mengecek pengiriman dengan tracking resi yang diberikan. Apabila ada barang yang cacat atau rusak, konsumen dapat mengembalikan barang tersebut atau mendapatkan garansi. Apabila konsumen salah dalam pemesanan atau ingin mengganti pesanan produknya, maka konsumen dapat membatalkan pesanannya sebelumnya. Payment gateway, dalam pembayaran Lazada ini memberikan penawaran dalam metode pembayarannya, seperti melakukan COD, kartu kredit atau kartu debit, transfer bank, bayar di counter seperti di Indomaret atau Alfamart, Dana, Paylater, OVO, dan Kredivo. Tetapi dalam metode pembayaran COD ini tidak hanya bisa dilakukan pada toko yang menggunakan atau menyalakan sistemnya COD ini. Kalau misalkan toko tersebut tidak menyalakan, maka tidak bisa dilakukan pembayaran sistem COD. Yang kelima yaitu shipment call. Pengiriman paket Lazada terdapat 3 layanan. Yang pertama yaitu layanan pengiriman ekonomis, yang dimana dengan tarif pengirimannya lebih murah dan paket sedikit lama sampai kepada pelanggan. Yang kedua yaitu layanan pengiriman standar. Yang ketiga yaitu layanan Lazada Cepat Express. Layanan ini paling cepat dibandingkan dengan layanan sebelumnya, tetapi hanya berlaku hari Senin sampai hari Jumat, dengan ketentuan paket akan dikirim 1 hari setelah order jika pembelian dilakukan sebelum pukul 4 sore dan pembayaran berhasil kami terima maksimal 2 jam setelah pemesanan. Ketentuan yang kedua yaitu paket akan dikirim 2 hari setelah order jika dilakukan setelah jam 4 dan pembayaran tidak berhasil diterima dalam jangka waktu 2 jam setelah pemesanan. Yang terakhir yaitu akan dikirim di hari yang sama jika pembayaran dilakukan sebelum jam 10 pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Eka Trisna Putri, NIM 1803011150 dari kelompok 1 Lazada. Di sini saya akan menjelaskan slide 7, 8, dan 9 mengenai kelebihan Lazada. Berbicara mengenai kelebihan Lazada, yang pertama, pilihan produk berkualitas yang beragam. Lazada menyediakan 12 pilihan kategori produk utama. Ada peralatan rumah tangga, elektronik rumah tangga, handphone, dan aksesoris, dan alat elektronik lainnya. Dan kedua, tampilan yang sederhana. Tampilan aplikasi Lazada yang sangat sederhana dan ringan sehingga tidak menyulitkan bagi pengguna baru. Dan yang ketiga, Lazada juga melayani fitur cash on delivery atau COD. Membuat pengguna nyaman karena dengan sistem COD dapat mengurangi masalah penipuan yang sering kali terjadi saat bertransaksi online. Dan yang keempat, banyak diskon, gratis ongkir. Banyak diskon dan promo menarik setiap waktunya, sehingga banyak orang yang betah berbelanja di Lazada. Selain itu, banyak bonus yang bisa didapatkan pengguna saat berbelanja di Lazada. Lazada juga menyediakan gratis ongkir bagi pengguna. Kelebihan selanjutnya yakni tersedia banyak kategori barang. Dari kategori aksesoris, kecantikan, telah dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan kategorinya. Selanjutnya, tampilan web Lazada yang sederhana cocok untuk pemula. Dan selanjutnya, metode pembayaran dari Lazada sendiri mempunyai beragam pilihan metode. Sama halnya dengan aplikasi Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lazada juga menyediakan metode pembayaran melalui bank, melalui Dana, melalui Indomaret, dan yang paling sering digunakan adalah melayani fitur cash on delivery atau COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Devi Wulansari, NIM 1803010665. Baik, pada slide ini adalah mengenai supply chain management. Jadi, apa sih supply chain management itu? Supply chain management atau yang bisa disingkat dengan SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Yang selanjutnya ini adalah komponen-komponen dari supply chains. Yang pertama ada upstream supply chains, internal supply chains, dan downstream supply chains. Jadi apa sih yang dimaksud dengan upstream supply chains? Upstream supply chains adalah suatu proses di mana perusahaan itu mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian yang kedua itu ada internal supply chains, yaitu suatu proses di mana terjadinya perubahan dari sebuah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian yang ketiga ada downstream supply chains, yaitu suatu proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Dan ini adalah penerapan supply chain management di e-commerce Lazada. Jadi pertama itu ada permintaan barang dari customer, menginginkan barang. Kemudian customer ini tuh mencari
supplier. Kemudian supplier ini tuh menawarkan barang yang dia punya. Di sini kelompok kami membeli body lotion dan juga parfum di toko di Lazada Mall. Kebetulan itu punyanya Unilever. Kemudian dari supplier ini tuh mengirim barang tersebut ke gudang Lazada Logistik. Soalnya tuh muncul di notifikasi tracking barangnya tuh, pesanan Anda telah dikirim ke Lazada Logistik. Berarti dari supplier setelah mengkonfirmasi pesanan dari customer, si supplier ini tuh mengirimkan barang tersebut ke gudang, ke warehouse-nya Lazada. Kemudian di gudang ini barang tersebut itu dicek kondisinya, apakah ada cacat atau enggak. Kalau misalnya barang yang dikirim supplier itu lolos uji, lolos standar, nggak ada cacat, nggak rusak, nggak ada cacat, berarti proses selanjutnya adalah dikirimkan ke customer. Melalui apa? Melalui, kalau kemarin kita beli itu melalui Lazada Express atau Lex ID. Dari Lex ID ini dikirimkan ke customer. Setelah sampai barang diterima oleh customer, kemudian customer mendapatkan barang tersebut, kemudian dicek. Dan selanjutnya customer memberikan review atau penilaian bintang. Ada bintang 1, bintang 2, 3, dan juga 4 dan 5 gitu. Itulah supply chain management yang dilakukan oleh Lazada. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara order. Yang pertama, download aplikasi melalui Play Store atau App Store. Yang kedua, buat akun Lazada. Kemudian yang ketiga yaitu cari barang yang ingin dibeli dengan cara klik di kolom pencarian, kemudian klik beli sekarang. Yang kelima yaitu masukkan alamat pengiriman yang akan dituju. Yang keenam yaitu pilih metode pembayaran. Yang ketujuh yaitu cek kembali rincian pembelian, dan yang terakhir yaitu klik buat melakukan pesanan. Mungkin itu pembahasan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.